Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Yahya bin Bukayr qala hadatsana Laits qala an Khalid bin Yazid qala an Sa'id bin Abi Hilal qala an Zaid qala an Atha bin Asar qala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah man rabbana yawm al-qiyamah qala hal daruna fi ru'yati syamsi wal qamari idza kana sahwan qulna la qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idhin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. ثم قال ثم قال ثم قال ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبراء من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنما سراب قالوا كنا نعبد عزير بن الله قال فيقول لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله قال فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبه ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبه ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر ثم يقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن حواج منا إليه اليوم وإن سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا فيأتيهم الجبار بصورة غير صورة التي رآه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلى الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفون فيقولون أساء فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. Maka mereka masuk kepada api neraka untuk apa? Tathiron lahu, tathiron mansub dikarenakan hal, dalam keadaan halnya penghapus dosa-dosa mereka. Wa ilhahuhum fi talabi syafa'ah ila Allah Ta'ala li ikhraji ikhwanihim min ahlil kabair minan nar. Dan mereka memelas kepada Allah. Ya, bagaimana pada saat itu kaum mukmin dengan mukmin yang lain. Mereka memelas memintakan syafaat untuk saudaranya yang ada di api neraka. Rabbana yusallun ma'ana. Rabbana yasumun ma'ana. Maka oleh sebab itu di antara kita saling menyayangi, terutama sesama ahli sunnah. Yang mana ahli sunnah adalah kelompok yang sudah hampir punah dan jarang dan sedikit. Maka kita dari ahli sunnah misalnya di Indonesia saja sudah terpecah dengan kelompok orang-orang al-hajawirah, mengikut hajuri. Fa ahli sunnah taqassamu ilal hajuri wa hum kama qala ulama fil Yaman wa Syekh Rabi min ahli bid'ah, ay hajuri min ahli bid'ah. Idan atba'ul hajuri atba' ahli bid'ah. Wakadzalika yatba' Abul Hasan wa ma Abul Hasan qad intaha kadzalik wa laysa bimasyhur jiddan li'anna fitnah Abil Hasan kasururiyah, seperti fitnah sururiyah yang melempem dakwahnya, merangkul kelompok-kelompok hizbiyah dan sebagainya. Maka itu sudah ada dari dulu.
kelompok Sururiyah, dan di Indonesia seperti Raja, dan kelompok melempem kepada dakwah, yang penting rame. Kemudian terpecah juga Salafiyin di Indonesia kepada kelompok Lukmaniyun, yang mereka sekarang ini juga terpecah. Kelompok Lukmani 0 gadang dan kelompok Asatidah 0 fotol. Maka mereka pun pecah, dan pecahnya mereka keras. Sekarang mereka sudah mulai mencela Afifuddin dan mulai mencela nama-nama asatidah mereka seperti Abu Hamzah Yusuf, yang mana mereka keras kepada Lukman. Maka terpecah ahli sunnah menjadi kelompok so'afikoh mereka. Maka oleh sebab itu kita ahli sunnah yang sudah sedikit ini, please, jangan duduk dengan Ustadz Fulan. Kalau Ustadz Fulan mengajar, aku tidak akan datang. Kalau Ustadz Fulan demikian, aku tidak demikian. Maka please, jadikanlah kita bertawadhu dan bersatu tangan dalam berdakwah. Maka dakwah Ahlussunnah yang sudah sedikit ini, please jangan dikotomi, jangan dibagi-bagi lagi, jangan dipecah-pecah lagi. Tetapi kunu ikhwana, yang kecil ini terus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai nikah lagi. Ya, tidak bercerai maka merajut dari perpecahan. Maka inilah dari Ahlussunnah yang sudah sedikit. Kenapa? Karena syaitan haris. Syaitan itu ingin memecah belah kita. Apa yang dilakukan, lakukan. Maka bisa jadi seseorang tinggal di ma'had dan dia terpecah dari apa yang ada di ma'had. Menjauhkan dirinya dari menuntut ilmu, menjauhkan apa saja dari menuntut ilmu. Akhirnya keberadaan dia dengan ahli sunnah seakan-akan tidak dengan ahli sunnah. Dan ini menyebabkan seperti hadis kal ghanam ba'id minal qati' fayaftarisuhu adhibu, bagaikan binatang ternak ataupun kambing yang mana dia terjauh dari kelompoknya. Kambing itu ada kelompok-kelompok 60, 70, 100. Maka seekor kambing dia tertinggal dari kelompoknya karena lalai, karena kecapean, maka akan diterkam oleh serigala yang sudah siap. Dan begitulah keadaan syaitan. Maka syaitan haris. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna syaitan qad ya'isa an yubada fi jaziratul arab walakin at-tahris bainakum. Bahwa syaitan telah putus asa untuk disembah kembali seperti dulu disembah syaitan. Maka sekarang pemuja-pemuja syaitan di negeri yang sudah Islam itu sudah jarang. Kecuali negara kafir, mereka penyembah syaitan. Namun di negeri-negeri Islam, iblis itu berputus asa untuk mengembalikan kembali kaum muslimin menyembah syaitan. Walakin at-tahris bainakum. Plan A, rencana pertama, mengajak mereka untuk kembali menyembah iblis syaitan, tidak bisa. Putus asa. Namun ada plan B, rencana kedua. Apa? At-tahris bainakum. Mereka membuat perselisihan di antara kaum muslimin. Maka sesama kaum muslimin berselisih. Sesama kaum muslimin padahal hidup dalam satu pondok tetapi berselisih. Dan ini di mana-mana. Di berbagai pondok, bahkan di Yaman. Fakam min ahlil Yaman lama nahnu nadrus fulan yatasyajar ma'a fulan wa fulan lam yatakalam ma'a fulan. Bisabab fulan hizbi wa bisabab fulan mumayyi' wa kulluhum min tulab Syekh Mukbil wa kulluhum indanas fil kharij hum aqwiya fil manhaj. Maka semua yang ada di pondok pesantren tidak lepas dari fitnah. Dan fitnahnya terjadi antara murid-murid dulu di Yaman pun, si fulan tidak berbicara dengan si fulan. Si fulan tidak mau menyapa si fulan. Kenapa? Padahal
di bawah bimbingan Syekh besar ahli manhaj, ahli akidah Muqbil Al-Wadi muhaddits. Karena syaitan dan orang-orang di luar sana dari kelompok hizbiyah mengecap mereka semuanya ahlu sunnah salafi yang kuat, namun di dalamnya rapuh, di antara mereka saling menjauh, maka ini upaya syaitan. Maka berkata Syekh kami Muqbil dulu sering, ya ikhwah intabihu al-hirs as-syaitan alaina. Wahai ikhwah awas yang ada di pondok, hati-hati. Syaitan itu mereka sangat ingin menghancurkan kita dengan apapun. Dijauhkan kalian dari belajar mengajar padahal kalian di pondok, agar yatakhabbatu, agar kalian jauh dari ilmu. Kemudian kalian akan mengikuti apa-apa yang dipikir kalian baik padahal itu bukan baik. Itu nasihat Syekh Muqbil. Dan agar kalian berlapang dada dengan saudaranya karena syaitan haris. Syaitan akan menjadikan saudara-saudara kalian saling bermusuhan. Berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Maka mereka akan saling bersahabat dalam keburukan, bersahabat dalam mencela kaum muslimin, bersahabat dalam mencela ahli sunnah. Alhasil itulah dari keadaan yang ada. Maka asyaiton tahris bainahum, dan di sini kita berusaha bahwa ahlu sunnah yang sudah sedikit ini please agar diredam dari perselisihan, diredam dari perpecahan semampu kita. Maka kembali kepada permasalahan wa ilhahum fi talabi syafa'ah, maka merengeknya mereka kepada Allah itu membuat Allah memberikan syafaat. Rabbana, ya Allah, engkau masukkan si fulan ke api neraka, padahal dia sholat bersama kami, dia berpuasa bersama kami, menuntut ilmu bersama kami, dakwah bersama kami. Kenapa engkau masukkan dia api neraka dan aku tidak? Subhanallah. Mana semangat giroh kepada kaum muslimin? Oleh sebab itu kita saling tolong menolong kepada kaum muslimin, agar jika kita dalam keadaan pada saat itu sangat membutuhkan, bukan hanya membutuhkan uang. Jika antum sekarang di dunia dalam keadaan kepepet, hutang ditagih, yang nagihnya debit kolektor bertato dan beranting dan juga berapa? Al-muhim kepalanya botak, disisakan di tengah seperti pang menakutkan, maka kalian butuh kepada saudara kalian untuk dimintai uang, ikut membayar dan sebagainya. Maka di sana di hari akhirat dimasukkan api neraka. Kalian butuh kepada syafaat teman-teman kalian dulu. Maka berbuat baiklah dengan saudara-saudara kita ahli sunnah, agar para ahli sunnah di saat melihat saudaranya dalam keadaan dipanggang di api neraka mengadu kepada Allah, ya Rabb, orang ini dai, sama-sama berdakwah dulu di Indonesia, dia punya pondok, aku pun punya pondok, kenapa sekarang dia di api neraka ya Rabb? Misalnya seperti itu. Maka di sini menjadi poin bagi kita agar kita bekerja sama sesama kaum muslimin secara umum dan juga bersama ahli sunnah, karena kelak sesama kaum mukminin akan membutuhkan syafaat dari mukmin yang lainnya. Wa hunaka dalilun akhar fi hadzal hadis fi hadzal hadis, tentang mukmin akan memberikan syafaat kepada mukmin yang lain di lafaz di hadis ini. Fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka di sini disebutkan wal mu'minun. Maka kaum mukminin akan saling tolong menolong. Dan di sana dalil-dalil banyak sekali tentang seorang mukmin menolong mukmin yang lainnya dengan memberikan syafaat. Di antaranya hadis dari Abi Bakar As-Siddiq yang marfu, "Summa yuqalu qul usyhada fayasfa'una liman arad." Wa qala fa idza fa'alat asy-syuhada'u dzalik
qala yaqulullahu jalla wa ala ana arhamur rahimin adkhilu jannati man kana la yusriku bi syai'a qala fayadkhulunal jannah. Maka di dalam hadis ini dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq marfu, qala Nabi tsumma yuqalu ud'u syuhada. Maka di saat kaum muslimin banyak di api neraka, panggil orang-orang yang mati syahid.